Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Di video kali ini gue mau sedikit cerita-cerita aja pengalaman gua 2 bulan pakai Nintendo Switch OLED yang CFW ya teman-teman ya. Selama 2 bulan ini gue nggak bohong kalau gue senang banget main Nintendo Switch, nuansa baru parah ya. Karena biasanya kalau mau main game ya udah ke PS gitu ya, dan cuma bisa di PS dong atau di PC. Kalau yang handheld paling di handphone kayak Mobile Legends. Sekarang ada Nintendo Switch yang kita bisa mainin dua-duanya gitu loh. Kita bisa mainin via handheld kayak gini. Kalau misalkan mau lebih gede bisa ditaruh di docking ya. Jadi buat teman-teman yang pengen ngerasain nuansa baru di dunia konsol game ya, cobain Nintendo Switch dah ya. Oke, dalam 2 bulan terakhir jujur gue lebih banyak bermain game yang CFW teman-teman ya, dibanding yang OFW-nya alias originalnya. Jadi Nintendo Switch yang gue ini dia ada dual booting teman-teman ya, bisa yang OFW yang original firmware yang kita bisa main original ya, dan bisa main yang CFW alias custom firmware alias bajakan lah ya. Nah, gue lebih sering main CFW ya, yang dimana kisaran 60% gue main Animal Crossing, terus 30%-nya gue main Zelda, 10% lainnya ya kayak model Undertale atau Picopack atau olahraga-olahraga kayak gitu ya. Jadi gue lebih dominan main yang CFW-nya. Dalam 2 bulan ini tentu ada aja teman-teman ya kejadian minusnya, karena ini produk CFW ya alias bajak, jadi tidak menutup kemungkinan trouble mah pasti ada ya. Jadi teman-teman kalau misalkan beli barang CFW kayak gue harus siap terima resikonya. Jangankan yang CFW, yang OFW aja kadang-kadang kalau lu apes mah ada ya. Oke, di sini gue ceritain dulu yang versi gue aja. Pertama ada di game Animal Crossing ya. Oke, untuk game yang lain alhamdulillah aman, gua nggak ada masalah. Sebenarnya Animal Crossing pun ini bukan masalah ya. Jadi seperti yang gue bilang di awal, gue Animal Crossing itu udah bener-bener mainnya itu hampir tiap hari lah ya. Dan gue bahkan nata kotanya bener-bener full itu gue tata abis-abisan, karena memang gue seneng banget sama game yang santai model kayak begini ya. Jadi minus yang pertama yang gue dapat mungkin karena udah lama game ya, dan bagian save datanya itu jadi berat atau apa gue nggak ngerti ya. Loading game pada saat awal itu jadi sedikit lebih lama teman-teman ya, tapi nggak apa-apalah, itu tinggal nunggu aja nanti juga masuk ke gamenya. Mungkin itu bisa jadi faktor dari micro SD-nya juga yang speednya kurang kenceng ya, tapi ini udah pakai yang SanDisk sih, harusnya ya cukup lah, loading masih bisa gue toleransi. Terus di game Animal Crossing ini ada fitur yang namanya auto save, jadi di atas kanan itu ada bulet-buletan kalau misalkan kalian mainin ya. Dan pada saat main terus dia tiba-tiba ada auto save, itu kadang-kadang suka nge-freeze sekian detik, habis itu sih ya normal lagi. Terkadang ada yang dia muter auto save-nya tapi masih bisa lancar, tapi ada juga yang auto save-nya itu muter sampai gamenya freeze, ada beberapa detik baru bisa normal lagi ya. Oke, itu trouble pertama gue yang gue alami di Nintendo Switch ini. Yang kedua, gue sempat menemukan beberapa kali ya dia stuck, nge-freeze, blank ya. Jadi freeze lalu blank lalu nge-restart ya. Kejadian pertamanya itu ada di game ini Demon Slayer ya, Kimetsu no Yaiba. Jadi pada saat gue mau main lagi loading gameplaynya, tiba-tiba stuck, kok dia nge-freeze, habis itu dia blank. Habis blank ya udah dia langsung nge-restart lagi, masuk ke menu awal kayak gini lagi. Terus itu kejadian itu dalam 2 bulan ini sekitar 2 yang Kimetsu, terus ada 1 kali lagi atau 2 kali lagi gue lupa juga nge-freeze kayak gitu, tapi masih bisa dimainin. Terus juga sempat pada saat gue lagi mode sleep kayak gini, gue cas tuh ya. Nah gue liatin dulu kan, biasanya kalau ngecas ya udah kita ngecas, kita ngeliat dulu nih berapa persen baterainya. Habis itu gue
pencet tombol sleep lagi, dan gue biarin, gue tinggalin sampai 100% gitu. Nah, pernah pada saat suatu lagi ngecas, dia dapat trouble sama yang seperti game Kimetsu yang tadi. Dia nggak bisa gue nyalain, gue pencet-pencet dia masih blank, hitam terus ya. Akhirnya gue tekan powernya lama, baru deh dia bisa muncul kayak gini, dan ya wes normal lagi, dipakai lagi ya. Nah, jadi itu dia trouble yang gue alami dalam 2 bulan ini di yang mode CFW alias mode bajakannya. Nah, untuk mode online-nya, gue dalam 2 bulan ini bener-bener nggak maininnya itu pada saat awal gue bikin konten. Lalu beberapa hari lalu gue penasaran untuk buka yang online lagi, apakah masih bisa atau tidak ya. Ini gue pindahin dulu ya ke yang mode OFW alias mode online. Oke, kita udah masuk ke menu OFW alias original firmware-nya ya. Teman-teman bisa lihat di sini tampilannya juga beda ya. Oke. Game-gamenya ya game-game yang online tuh kayak Fall Guys, ini ada YouTube juga, ada Apex, ada Overwatch ya. Jadi bisa dilihat ini menu dari yang original firmware-nya. Jadi Nintendo Switch gue ini dia bisa dual booting, bisa yang original dan bisa yang bajakannya. Oke. Dan di sini gue ngasih tahu ke teman-teman kalau game-game yang ada di sini atau aplikasi kayak YouTube yang di sini, gue downloadnya semua itu dari Nintendo eShop ya. Dan kalau teman-teman mau buka Nintendo eShop harus koneksi internet dulu, terus juga harus bikin akun Nintendo Switch-nya teman-teman ya. Oke. Dan kalau kalian mau bikin agar bisa connect sama si Switch-nya itu, kalian harus buka ke setting. Kalian bikin akun dan pastiin region akun kalian dengan region Switch-nya itu sama, karena kalau regionnya beda dia kagak bisa buka eShop ya. Oke. Balik lagi ke trouble yang ada di Nintendo Switch gua di bagian booting yang OFW alias booting yang original firmware-nya. Jadi beberapa hari lalu gue cukup penasaran dengan mode OFW-nya lagi, karena gue gak pernah buka sama sekali, baru pas awal doang ya, sama kemarin. Jadi kemarin itu kenapa gue memutuskan untuk buka OFW lagi, karena gue penasaran sama game ini teman-teman, Overwatch 2. Gue pengen nyobain, sama Apex juga gue pengen nyobain di Nintendo Switch rasanya kayak gimana, karena kemarin itu gue juga baru install di PC, jadi gue pengen coba di sini. Lalu gue buka eShop ya, dan dia masih bisa teman-teman, masih bisa dibuka, masih normal, masih aman-aman aja, kagak ada masalah. Gue cari Overwatch, gue install Overwatch, dia bisa ya. Jadi gue nggak ada masalah sama si eShop Nintendo-nya ya. Jadi dia masih bisa online dengan normal aja ya. Oke. Nah, habis itu setelah selesai download, gue lagi sedikit gabut, belum pengen ngebuka gamenya ya, pengen download dulu aja. Dan gue penasaran apa yang ada di YouTube. Gue pengen lihat Bang Windah bikin video baru nggak, sebatas itu aja. Kayak ini lagi download nih, baru kelar download, gue jangan dulu mainin, gue pengen lihat dulu nih di YouTube ada video Bang Windah nggak. Gue buka YouTube, ada tulisan menu yang mengharuskan kita update, ngeklik update yes atau no. Nah, di situ gua tuh mikirnya kayak di handphone aja, kayak di Android ada notif update aplikasi, ya udah dia nge-update via Play Store. Kayak jadi yang ini juga gitu, gue mikirnya YouTube update aplikasi di eShop gitu. Gue mikirnya kayak gitu. Gue pencet oke lah. Habis itu dia nge-freeze ya. Nge-freeze, stuck kayak yang sebelumnya gue bilang di CFW, blank hitam. Dan pada saat gue nyalain lagi, muncullah kalimat fatal error seperti ini ya teman-teman ya. Gue cukup bingung juga apa yang terjadi, sampai akhirnya gue menyadari kalau gue salah pencet. Yang gue pencet itu bukan update aplikasi, melainkan update firmware-nya teman-teman ya. Jadi di sini kan kalau kalian lihat sistem tuh, sistem update current version 15.0.0. Jadi Nintendo Switch yang pada saat gue bikin video saat ini, update terbarunya ada di versi 15. Sedangkan versi CFW gue alias
atmosfernya atau HKT-nya itu ada di versi sebelumnya teman-teman, yang dimana kagak cocok. Ini ibarat kayak komputer teman-teman. Jadi misalkan kalian lagi punya PC Intel Gen 12, mau upgrade ke Gen 13. Gen 13 prosesornya udah ada. Nah kalian pasang nih, kan dia nggak cocok tuh, kayak si motherboardnya masih belum kenal. Kamu siapa? Tuh, si prosesornya belum kenalan nih sama motherboard. Kalau misalkan mau kenalan ya harus dikasih tahu, alias harus update BIOS nih di si motherboardnya. Oh ternyata ini Intel Gen 13, baru dah bisa nyala. Itu sama kayak Nintendo Switch. Jadi ketika teman-teman dapat kasus fatal error kayak gue, itu bukan rusak. Jadi itu hanya sebatas Nintendo Switch-nya ke-update ke versi terbaru, cuman si aplikasi sebelumnya itu atau software bajakan software CFW yang sebelumnya itu tidak mengenali. Ini siapa? Kok sistemnya beda? Makanya dia fatal error. Dengan kejadian seperti itu akhirnya gue bertanya pada toko nih, kayak ini kenapa ya bang ya? Terus kata mereka ya itu ke-update ke versi terbaru gitu, ada solusi nggak? Terus kata mereka bawa ke toko harus install CFW dan bla 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 bla. Dan biayanya pas gua tanya katanya 300.000, tapi buat gua dikasihnya 100.000, dan tetap gua sayang duit 100.000 gitu ya. Kalau gua udah stuck, udah mentok, baru deh gua bakal hubungi toko ya. Oke, dan akhirnya gua memutuskan untuk buka YouTube dulu, kita cari tutorial fatal error ya. Jadi banyak yang bikin tutorial ya. Dan di sini semua tutorialnya mengarahkan gua untuk melakukan suatu step ya, yang dimana gua harus pakai alat yang namanya RCM loader seharga 135.000 atau jig RCM seharga 29.000 ya. Jadi gue sempat mikir-mikir juga, wah ini kalau gue bawa ke toko lama 100.000, tapi kalau misalnya gue beli alat yang ini gue belum tentu nih cocok. Terus kalau yang tadi 130.000-an ini lumayan mahal juga nih. Akhirnya gue mencari-cari lagi, akhirnya di YouTube ketemulah gue dengan dua channel ya. Yang pertama itu ada LSFN ya, dan kedua ada Mas Ewin Akbar. Ini channel yang biasa ngebahas soal Nintendo Switch, baik OFW maupun CFW ya. Dan kejadiannya waktu itu tuh kejadiannya tengah malam ya, jadi ada seluruh respon dari dua-duanya, cuman admin LSFN lebih cepat ngebalesnya teman-teman ya. Dan akhirnya gue ceritain semua ke beliau ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat juga kalau gue ngechatnya di jam 10-an malam dan baru dibales itu jam berapa nih? Nah, jam 00 ya. OLED gak pakai RCM loader ya. Dan di sini gue bener-bener dijelasin sama beliau ya sepanjang itu, dan gue diskusi. Gue nggak bohong, semakasih itu sama admin LSFN ya. Dan kalau kalian pergi ke YouTube-nya LSFN teman-teman ya, kalian pergi ke sini atau ke Mas Ewin tuh ya, ini videonya isinya daging semua teman-teman, ilmu semua ya, gokil. Jadi beliau cuman kayak ngasih videonya, tinggal ikutin, dan polanya gue ambil itu tuh hanya sebatas kita download file-filenya lalu di copy ke micro SD yang ada di Nintendo Switch kita. Sebatas sesimpel itu teman-teman ya. Kalau gue lihat bukan install, lebih ke copy paste aja ya. Akhirnya gue ikutin tuh ya, dan berhasil teman-teman tuh. Berhasil tuh, akhirnya gue bisa buka lagi Nintendo Switch gue, main yang CFW bisa. Lalu sempet juga nih masih ada notif kayak Violet Boot, Warm Boot dan kawan-kawan, tapi cuma muncul di awal beberapa kali, habis itu udah hilang. Artinya sudah normal lagi ya, dan sudah bisa buka YouTube juga, bisa online lagi, gue bisa main game online dan offline lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman punya trouble kayak gua, fatal error lah atau apa mengenai Nintendo Switch CFW kalian
kalian boleh deh main ke YouTube-nya LSFN ya. Ini bener-bener ilmu banget konten beliau ini ya. Gue nggak bohong, sekeren itu. Jadi gue bisa hemat 100 ribuan lah ya teman-teman untuk beli alat yang ternyata tidak perlu gue beli ataupun servis ke toko ya. Ternyata solusi dari trouble ini itu sudah disediakan oleh admin LSFN. Kita tinggal download, lalu kita copy, kita paste ke memory card atau micro SD card yang ada di Nintendo Switch kita. Habis di copy paste langsung nyalain lagi. Sesimpel itu teman-teman, dan langsung bisa normal lagi ya. Oke, di sini pada saat gua nyalain pertama setelah copy paste itu ada sedikit perbedaan ya. Mungkin menu-menunya sudah diupdate sama beliau ya. Jadi dari model HKT-nya, HKT itu kalau di dunia PC ibaratkan BIOS teman-teman. Nah ini tuh kurang lebih seperti BIOS ya. Jadi menunya tampilannya beda, terus juga pas bagian launch-nya dia tampilannya kayak begini ya. Akhirnya gue nyoba satu-satu, yang mana sih yang CFW, yang mana yang OFW. Akhirnya yang Atmosphere Trifecta ini dia yang Emonan itu yang CFW, terus yang Stop OFW itu yang OFW, yang tengah juga dia masuknya ke OFW. Tapi entah kenapa pada saat gue buka yang tengah itu gue nggak bisa dipakai buat main game atau connect internet, cuman bisa yang sebelah kanan baru deh bisa download Apex atau kayak buka YouTube, itu bisa lagi di yang sebelah kanan ya. Oke, dan ini pun kalau misalkan teman-teman mau setting ya kayak tools atau option lah. Nah, auto boot ini bisa dipilih teman-teman. Jadi nyalainnya mau di menu CFW atau di menu OFW, atau mau di disable aja. Jadi pada saat nyala misalkan dari posisi mati dia masuk ke BIOS dulu seperti ini, namanya HKT ya. Oke. Jadi sudah jos banget ya. Sekali lagi makasih banget ya buat LSFN, admin LSFN lebih tepatnya udah ngebantuin trouble yang gue alami biar gue bisa hemat 100 ribu ya. Dan pada saat gue ngeliat tutorial yang di YouTube itu yang harus pakai RCM loader, itu ternyata buat Nintendo Switch yang versi 1 katanya. Untuk OLED itu nggak perlu, kita cuman butuh laptop atau komputer sama koneksi internet sama kabel data, hanya sebatas copy paste aja gitu. Sesimpel itu ya, diterangin banget baik-baik sama beliau, dijelasin stepnya satu persatu, tinggal kita lihat videonya, kita pahami, udah deh kelar, bisa dipakai normal lagi. Oke teman-teman, kurang lebih begitulah ya cerita dari gue selama 2 bulan ini soal Nintendo Switch CFW gue. Ada plus minusnya. Kalau ngomongin plusnya, gue bener-bener sepuas itu sama Nintendo Switch. Gue bisa main pakai tangan, gue bisa dicolokin ke TV, bisa ke monitor, bisa sambil live streaming juga. Gue sama sekali nggak ngerasa kayak rugi atau apa. Bener-bener sepuas itu ketika gue make si Nintendo Switch ini ya teman-teman ya. Minusnya yang gue alami seperti yang gue bilang di awal, pertama ada di Animal Crossing pada saat loading dan juga auto save-nya itu sedikit lama atau bikin nge-freeze sepersekian detik. Mungkin karena gue mainnya udah jauh, kayak gue naro gedung, naro tumbuhan, naro ini itu di semua area map, jadi rada berat dia save datanya atau apa, gue gak ngerti juga, tapi nggak masalah, cuma sepersekian detik soalnya. Terus juga yang nge-freeze itu pun hanya kejadian 1-2 kali doang, 2 atau 3 kali lah, nggak lebih dari itu selama 2 bulan ini. Dan setelah gue update ke versi yang terbaru ini, ke pakai file yang dari LSFN ini, sampai saat ini alhamdulillah gue nggak nemu lagi freeze kayak gitu ya. Mungkin file yang sebelumnya ada korup jadi sempet nge-freeze ya. Untuk yang kali ini karena memang dari ahlinya langsung, dia udah punya packnya, jadi gue tinggal copy paste ke microSD dan gue tinggal nikmati aja. Harusnya itu udah aman insya Allah ke depannya. Dan
kalau kalian beli Nintendo Switch CFW kayak gue ya, artinya kalian harus terima segala resiko yang akan kejadian di Nintendo Switch kalian. Kalau kalian tipe orang yang nggak mau pusing, ya udah kalian beli yang OFW alias yang original. Beli Nintendo Switch-nya, beli micro SD-nya, beli gamenya secara ori, main secara ori kayak gitu. Kalau nggak mau pusing. Kalau misalkan kalian mau beli yang CFW dan nggak mau pusing pun bisa aja, tapi kalian mainnya yang CFW aja. Kayak gue nih, selama 2 bulan ini gue mainnya Zelda sama Animal Crossing dan gue tidak ada masalah gitu loh, kayak ya udah main aja, santai aja gitu selama 2 bulan. Tapi ketika gue buka online dan iseng ngebuka YouTube, ternyata ada update, salah pencet, ternyata itu update firmware-nya, bukan update aplikasi. Jadilah si Nintendo Switch-nya yang tadinya versi 14 kalau nggak salah naik ke versi 15. Dan ini si aplikasi CFW-nya masih ada di versi sebelumnya. Jadi dia nggak sinkron. Terjadilah fatal error. Oleh karena itu, setelah gue menghubungi LSFN, dikasihlah file yang terbarunya. Akhirnya sejajar lagi dan bisa dipakai normal lagi. Jadi kalau misalkan ada kejadian kayak kemarin, itu bukan berarti kayak Nintendo Switch lu rusak total, mati total, kayak abis kecebur di air apa, enggak kayak gitu. Itu cuman kayak softwarenya aja nggak cocok, nggak kenal. Ini versi terbaru, ini versi lama. Wah, ini apa nih, kok versi baru, jadi nggak cocok. Makanya dibikin update, di copy ke file yang lebih baru, jadi sejajar lagi dan bisa dipakai secara normal lagi. Dan gue tidak tahu si versi online ini akan bisa bertahan sampai kapan ya, karena sampai saat ini sih masih disediakan gitu file-file updatean terbarunya, kita bisa download sendiri gitu ya. Mungkin teman-teman mau lihat tutorial yang ada di LSFN atau di Mas Ewin, itu ada, tinggal ikutin aja. Kita bisa update Nintendo Switch-nya ke CFW yang versi terbaru gitu, itu bisa diikutin. Dan gua nggak tahu sampai kapan. Intinya kalau kalian mau main aman di CFW, ya udah main yang versi CFW aja. Kalau misalkan lu iseng-iseng mau buka yang online, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada tulisan update, tolong dibaca tulisannya biar nggak kejadian kayak gue. Kalau kejadian kayak gue, langsung ikutin tutorial LSFN, download file barunya, copy paste ke sini, dan yowes, tinggal pakai secara normal lagi ya teman-teman ya. Oke, segitu aja. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat. Di sini gue kasih lah cuplikan gue main game ya sedikit ya.